Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Muhammad Zaini di podcast Dengerin Aja. Bagi lo yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang di podcast Dengerin Aja ya. Podcast Dengerin Aja adalah podcast yang membahas segala hal tentang self-development, khususnya untuk anak muda yang sedang mencari passion, serta membahas seputar hal yang menarik saat ini. Dan di episode kali ini, gue akan membahas tentang kuliah, bekerja, dan bisnis. Tahun 2014 awal gue hijrah ke kota Kembang, Bandung. Di sana gue kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri yang lumayan terkemuka di Indonesia. Pas tahun awal sampai semester 5 dan 6, gue termasuk aktif di beberapa komunitas dan organisasi non-profit gitu. Jadi berbagai komunitas dan organisasi gue ikutin dari mulai pas semester 1 hingga semester 7 terakhir gue lumayan aktif gitu ya. Lumayan totalitas juga untuk mengikuti komunitas dan organisasi, khususnya di organisasi di dalam kampus dan ekstra kampus sih. Kalau komunitas gue cuma beberapa yang gue ya sedikit kalau ada acara sharing atau campaign-campaign yang menarik yang gue suka gue ikut sih. Tapi nggak terlalu kayak diikut organisasi itu. Gue lumayan totalitas dan loyalitas sampai dulu pernah ke Surabaya, ke Madura dan yang lainnya untuk ikut organisasi itu. Ya namanya juga masih muda dulu ya. Dan itu positif banget buat gue. Terus karena gue mengikuti beberapa organisasi, komunitas dan yang lainnya, gue jadi bisa kenal sama banyak orang. Dan accidentally lumayan fasih juga berbahasa Sunda karena waktu itu karena banyak temen dan banyak networking juga mungkin ya, CL networking. Jadi gue secara nggak langsung tuh jadi bisa bahasa Sunda gitu, padahal gue benar-benar nggak tahu pisan lah gitu ya bahasa Sunda sama sekali sebelumnya. So itu yang menjadi opportunity gue untuk membuat suatu bisnis. Pada saat itu sih gue bangun konveksi ya, yang produksi ya berbagai macam pakaian. Semua sudah gue garap ya, alhamdulillah pada masa itu. Dari kayak kaos, kemeja dan yang lainnya. Itu benar-benar menjadi opportunity gue sehingga gue bisa bangun konveksi itu sih. Ya di Instagram juga ada, silakan buat lo yang mau lihat konveksi gue, namanya whygood.co. whygod.co itu Instagramnya. Terus anyway, project pertama gue adalah demand dari organisasi yang gue ikuti itu ya. Jadi permintaan dari salah satu organisasi yang gue ikutin itu menjadi project atau orderan pertama buat konveksi gue. Jadi kayak ada feedback gitu lah, totalitas gue terhadap organisasi, feedbacknya itulah. Terus to make story short, lumayan berkembang konveksi gue yang gue bangun itu dengan bekerja sama dengan 2 orang. Waktu 2017 gue MOU, gue kerja sama 2 kawan gue, orang Bandung dua-duanya. Jadi semakin berkembang juga ya, alhamdulillahnya. Dan juga bisa mencukupi kebutuhan hidup di Bandung pada masa itu. Padahal gue masih kuliah S1 juga. Terus tahun 2018 alhamdulillah gue lulus S1 pada bulan September ya. Gue lulus sidang tuh bulan Juni, tapi wisuda gue bulan September. Setelah gue lulus, gue langsung lanjutin S2 dengan kampus yang sama. Karena gue memang berekspektasi kuliah di Bandung sampai selesai magister. Jadi memang dari awal gue berekspektasi, sudah niat dari awal untuk gue pulang ketika sudah magister, atau gue menyelesaikan magister sampai di Bandung itu. Kemudian saat awal ambil S2, gue juga pengen aplikasiin ilmu gue kan, biar ilmu gue itu terus terpakai dan berkembang selalu. Dengan apply di beberapa sekolah atau lembaga pendidikan, dan gue juga pernah kerja di startup pendidikan gitu. Selama dari total itu gue bekerja 2 tahun lah ya, 2 tahun setengah
pokoknya sekalian gue kuliah S2 itu. Terus tahun 2018 sampai 2019 itu benar-benar masa atau fase waktu untuk gue untuk membagi waktu untuk kuliah, bekerja, dan juga bisnis. Oh iya, gue ambil kelas di magister atau D2 itu ambil reguler, and which is dari Senin sampai Kamis itu gue kuliah pagi lagi. Jadi kayak S1 juga. Makanya bisa dibayangin gue gimana waktu itu kesibukannya lumayan juga ya. Gue ngambil kerjaan yang siang sampai sore atau sampai malam. Habis itu malamnya itu gue langsung ngerjain project di konveksi. Biasa paginya sampai siangnya langsung kuliah lagi. Ya lumayan juga lah. Seru juga waktu itu. Dan bersyukur April 2021 kemarin gue lulus magister. Walaupun agak telat ya. Gue ambil 6 semester di kuliah gue. Sebetulnya 5 semester bayarannya sih, cuman agak mau ke 6 semester. Terus dari pengalaman itu gue belajar manajemen waktu secara aplikatif. Belajar bagaimana gue harus memprioritaskan yang mana dulu agar semua urusan bisa dicapai. Karena keinginan kuat gue adalah lulus magister. Tanpa bekerja, ilmu gue gak akan evolve, gak akan berkembang, gak akan terpakai juga. Dan tanpa bisnis gue gak bisa makan dan lanjut kuliah karena benar-benar untuk survive di Bandung. Tapi gue sangat menikmati itu semua. Walaupun sometimes gue merasa pusing juga. Dan bahkan pernah mau give up. Gue pernah mau, wah itu gue galau parah. Karena ya insecurities tuh akan muncul lah ketika kita lagi down, ketika kita lagi di bawah dan yang lainnya. Itu sering terjadi. Bahkan benar-benar give up juga karena gak kepegang semuanya. Gue harus memilih pada masa itu. Tapi alhamdulillahnya gue bisa menyelesaikan itu semua. Walaupun kerjaan gue hanya pada 2 tahun itu saja di Bandung. Mungkin ini tabu ya terdengarnya, tapi gue harus bilang bahwa kalau lo udah punya niat yang kuat banget buat niat lo tuh, gue yakin sih lo bisa menyelesaikan semuanya. Pastinya dengan beribu cobaan, pastinya. Tapi kalau misalnya niat itu lebih besar dibandingkan cobaan atau dibandingkan kemalasan lo, rasa malas lo, gue yakin lo akan bisa. Apalagi lo harus hidup mandiri dan terkadang pengen self reward juga. Namanya kita masih anak muda. Ya umur 20-an juga masih muda lah ya. Self reward tuh kayak orang lain pada ngopi nongki dan yang lainnya, apalagi di kota kembang kan ya. Kota yang enak, sejuk dan yang lainnya. Pengen banget yang namanya self reward terus. Jadi poin yang bisa di take away sama pendengar ya, sama kita semua, sama lo, adalah kalau lo punya niat, kalau lo punya niat kuat, lo akan bisa memprioritaskan urusan lo. Dan kalau lo sendiri bisa hadapin ketiga hal itu, which is kuliah sambil kerja dan juga bisnis, gue yakin sih lo akan survive di medan manapun. Ketika lo bisa survive di medan manapun, dan itu sangat penting buat anak muda saat era disrupsi ini, karena percepatan teknologi, percepatan globalisasi dan yang lainnya memaksa kita untuk adaptif terus. Orang yang bisa beradaptasi kan orang-orang yang bisa survive. Oh iya, kalau lo mau cerita artikel dan tulisan gue yang lainnya, lo bisa buka blog gue di zainielwahyu.blogspot.com. Di sana juga gue bahas tentang self development dan hal menarik lainnya. Itu aja podcast kali ini, sampai jumpa minggu depan. Bye bye.